Sejak pertama ku tatap matamu, ada damai yang tak bisa ku jelaskan. Langkah demi langkah kita jalani, kau genggam tanganku tak pernah lepas. Meski waktu terus berganti, cintaku tetap di sini. Cinta ini selalu untukmu, takkan luntur oleh waktu. Walau badai datang menghampiri, aku tetap di sisimu. Dalam suka dan air mata, hatiku takkan pernah ragu. Karena cinta ini, oh cinta ini selalu untukmu. Dalam pelukmu ku temukan rumah, di setiap senyummu ku temukan arah. Bila dunia mencoba memisahkan, kita tetap satu, takkan tergoyahkan. Biarkan dunia bicara, cinta kita yang menjawabnya. Cinta ini selalu untukmu, takkan luntur oleh waktu. Walau badai datang menghampiri, aku tetap di sisimu. Dalam suka dan air mata, hatiku takkan pernah ragu. Karena cinta ini, oh cinta ini selalu untukmu. Dan jika kau ragu, tatap mataku, di sana kau temukan janji yang takkan pernah mati. Cinta ini selalu untukmu, meski langit tak lagi biru. Walau waktu tak beri restu, aku tetap bersamamu. Dalam hidup sampai akhir waktu, cinta ini milikmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu. Cinta ini selalu untukmu. Hujan turun di jendela malam, bayangmu datang dalam diam. Ada luka yang belum reda sejak kau pergi tanpa kata. Langit kelabu ikut menangis, seperti hati yang tak habis. Aku coba untuk melupakan, tapi namamu masih diingatan, masih di hatiku. Bayangmu tak mau pergi, setiap langkahku kau selalu menemani. Walau kau bukan milikku,
di sini. Waktu tak bisa sembuhkan semua kenanganmu terlalu nyata. Aku tersenyum di hadapan dunia, tapi hancur saat sendiri saja. Masih di hatiku bayangmu tak mau pergi. Setiap langkahku kau selalu menemani. Walau kau bukan milikku lagi, cintaku tetap di sini. Andai waktu bisa kembali, kan ku jaga cinta ini. Tapi semua telah berakhir dan aku harus mengerti. Masih di hatiku, masih mencintaimu. Meski tak bisa bersamamu. Sekapisanan aku ngerti, wajahmu ngelinake aku marang surya. Kau nyinari hatiku sing petang, cahya tresnamu goda ati iki. Tresna kang sumber urip, gawa aku mabur ning langit. Ora ana wates, ora ana wektune, kanggo sliramu aku siap selamat. Ing saben suaramu aku klinting, ati iki dadi kumurun ning wektu. Kowe kaya pelangi ning udanku, kabeh nyoto senajan anyel diterka. Resna kang sumber urip, gawa aku mabur ning langit. Ora ana wates, ora ana wektune, kanggo sliramu aku siap selamat. Ning pesisir selamat aku ngadeg, kowe angin sing maringi seger. Senajan ombak mundak jaluk regu, tresnamu ora lulu, ora gampang. Amarga kowe dadi temboke ati, apa wae aku ala-ala nabi. Kowe
tresnaku sing tanpa pamrih. Kesepisan krunggu suaramu, ati iki kroso anget ning jero, koyo ne wis tau ketemu, nanging dudu ing donya kuwi. Saben delok mripatmu sumunan, katresnan iki tambah nyigah. Ora ono alasan liyane, kejabat tresno sing sejatine. Tresnaku nanging rasa sing tulus tekan pucuk uripku, senadyan dalan ora mesti mulus. Aku tetep ngancani ganti tekan garis pungkasan. Kowe kaso podo karo aku, grasa geger cinta sing suci kuwi. Ra perlu janji manis, sing penting hatimu mong kanggo aku siji. Tresnaku ora mung tembung, nanging rasa sing tulus tekan pucuk uripku, senajan dalan ora mesti mulus. Aku tetep ngancani nganti tekan garis pungkasan. Ning wektu aku kepengin dadi sing pungkasan. Ingatimu, ing uripmu, katresnan sing lireng ing ati. Langit mendung, tak selalu hujan, seperti hatiku yang pernah patah. Tersenyum meski ada luka, karena aku tahu semua tak sia-sia. Kau pergi tanpa kata pamit, tapi ku temukan diriku sendiri. Dalam sepi ku temukan arti, bahwa kehilangan pun bisa berarti. Sendu tak selalu duka, ada damai dalam air mata. Pelan tapi pasti, ku peluk semua yang terjadi. Tak harus sempurna bahagia,
juga sendu, tapi bahagia. Belah, tapi ku terima. Langkahku tetap ada menuju esok yang ku punya. Langit malam tanpa suara, hanya angin yang bercerita tentang rindu yang kau tinggalkan di hati yang masih bertahan. Kita dulu berjalan seiring, kini hanya bayang yang hadir. Aku menatap bintang di atas, seolah kau masih di sana. Dan aku sendu bersama bintang, menyulam kenangan yang hilang. Rasa ini tak pernah padam, meski waktu terus berlalu diam. Dinginnya malam memelukku, seperti hadirmu yang semu. Ku panggil namamu perlahan, tapi jawaban hanya keheningan. Dan aku sendu bersama bintang, menyulam kenangan yang hilang. Rasa ini tak pernah padam, meski waktu terus berlalu diam. Dinginnya malam memelukku, seperti hadirmu yang semu. Ku panggil namamu perlahan, tapi jawaban hanya keheningan. Dan aku sendu bersama bintang, menyulam kenangan yang hilang. Rasa ini tak pernah padam, meski waktu terus berlalu diam. Mungkin di sana kau pun menatap langit yang sama saat kita terlelap. Biar jarak memisahkan, cinta ini tetap bertahan di bawah sinar bintang yang tenang. Ku rasakan hadirmu pula, meski hanya bayang. Aku tak lagi sendiri, sendu bersama bintang. Langit jingga menyapa, mentari perlahan mereda, angin laut bercerita tentang damai yang tercipta. Pasir putih di kakiku, jejak langkah yang bersatu. Suara ombak memanggil, menangkan hati yang rindu. Mari kita nyanyi
bernada, irama tawa dan cerita. Bintang mulai menari, menghias malam yang abadi. Oh, mari kita nyanyi bersama di tepi pantai penuh cahaya. Lupakan segala luka, biarkan angin bawa bahagia. Cinta bersemi di sana, di antara kelapa dan senja. Peluk aku di bawah langit, pantai ini jadi saksi janji kita. Dan bila waktu membawa kita jauh, ingatlah tempat ini selalu di pasir yang menyimpan kenangan. Pantai, rumah hati yang tenang. Mari kita nyanyi bersama di tepi pantai penuh cahaya. Takkan hilang selamanya rasa yang tumbuh di sana. Langit senja jadi saksi, langkah pelan kita hari ini. Tak perlu kata, cukup tatap mata, segalanya terasa nyata. Kau dan aku bukan cerita yang ditulis oleh siapa-siapa, tapi kisah kita sederhana, penuh makna di tiap detiknya. Kita berdua berjalan seirama, tak peduli dunia berkata apa. Selama kau di sini, tak ada yang ku cari lagi, hanya kau dan aku sampai akhir waktu. Kadang kita jatuh dan lelah, tapi cinta ini tak pernah menyerah. Di pelukmu ku temukan arah, tempatku pulang dan berserah. Kita berdua berjalan seirama, tak peduli dunia berkata apa. Selama kau di sini, tak ada yang ku cari lagi, hanya kau dan aku sampai akhir waktu. Jika nanti hujan turun deras, kita tetap satu dalam derasnya nafas. Pegang tanganku jangan lepas, kita kuat, kita bebas.
Ku tatap langit malam, menuliskan harap di antara bintang. Jalan berliku, langkah perlahan, tapi hati tak pernah padam. Setiap jatuh ku bangkit lagi, dengan doa di dalam hati. Kini mimpiku jadi nyata, semua luka jadi cerita. Tak sia-sia ku bertahan di tengah badai dan hujan. Langkah kecil yang ku jaga bawa aku ke cahaya. Kini mimpiku jadi nyata. Pernah ku ragu, hampir menyerah, tapi cinta buatku bertahan. Orang berkata mimpi hanya hayal, tapi aku percaya keajaiban. Air mata jadi kekuatan, dan senyum jadi tujuan. Kini mimpiku jadi nyata, semua luka jadi cerita. Tak sia-sia ku bertahan di tengah badai dan hujan. Langkah kecil yang ku jaga bawa aku ke cahaya. Kini mimpiku jadi nyata. Tak ada yang mustahil selama hati tak berhenti. Dan kini ku berdiri di tempat yang ku impi. Kini mimpiku jadi nyata. Terbang tinggi takkan ku lupa, setiap detik ku berjuang. Kini semua terbayar lunas. Langkah kecil yang ku jaga telah bawa aku ke sana. Kini mimpiku jadi nyata. Senja jatuh perlahan, langit buram seperti hatiku. Kau pergi tanpa kata, menyisakan rindu yang membisu. Jejak langkahmu masih terngiang dalam tiap hela nafasku. Cinta ini belum padam, meski hatimu bukan milikku. Bayangmu datang di setiap malam, mengusik tenang yang ku paksakan. Tak bisa ku lupa, walau ku coba, kau masih nyata di dalam jiwa. Waktu tak mampu menghapus
terakhir darimu. Aku masih di tempat yang sama, menanti tanpa harap yang tersisa. Andai waktu bisa ku putar, tak akan ku biarkan kau pergi. Namun kini hanya doa yang bisa ku kirim sunyi. Bayangmu datang di setiap malam, mengusik tenang yang ku paksakan. Tak bisa ku lupa, walau ku coba, kau masih nyata di dalam jiwa. Waktu tak mampu menghapus tatapan terakhir darimu. Aku masih di tempat yang sama, menanti tanpa harap yang tersisa. Andai waktu bisa ku putar, tak akan ku biarkan kau pergi. Namun kini hanya doa yang bisa ku kirim sunyi. Bayangmu datang di setiap malam, mengusik tenang yang ku paksakan. Tak bisa ku lupa, walau ku coba, kau masih nyata di dalam jiwa. Senja pun tahu periku saat ku kenang cinta yang lalu. Meski kau telah jauh, hatiku tetap untukmu. Sejak pertama ku tatap matamu, ada damai yang tak bisa ku jelaskan. Langkah demi langkah kita jalani, kau genggam tanganku tak pernah lepas. Meski waktu terus berganti, cintaku tetap di sini. Cinta ini selalu untukmu, takkan luntur oleh waktu. Walau badai datang menghampiri, aku tetap di sisimu. Dalam suka dan air mata, hatiku takkan pernah ragu. Karena cinta ini, oh cinta ini, selalu untukmu. Dalam pelukmu ku temukan rumah, di setiap senyummu ku temukan arah. Bila dunia mencoba memisahkan, kita tetap satu, takkan tergoyahkan. Biarkan dunia bicara, cinta kita yang menjawabnya. Cinta ini selalu untukmu, takkan luntur oleh waktu. Walau badai datang menghampiri, aku tetap di sisimu. Dalam suka dan air mata, hatiku takkan pernah ragu. Karena cinta ini, oh cinta ini, selalu untukmu. Dan jika kau ragu, tatap mataku, di sana kau temukan janji yang takkan pernah mati. Cinta ini selalu untukmu, meski langit tak lagi biru. Walau waktu tak beri restu, aku tetap
jendela malam, bayangmu datang dalam diam. Ada luka yang belum reda sejak kau pergi tanpa kata. Langit kelabu ikut menangis seperti hati yang tak habis. Aku coba untuk melupakan, tapi namamu masih diingatan, masih di hatiku. Bayangmu tak mau pergi, setiap langkahku kau selalu menemani. Walau kau bukan milikku lagi, cintaku tetap di sini. Waktu tak bisa sembuhkan semua, kenanganmu terlalu nyata. Aku tersenyum di hadapan dunia, tapi hancur saat sendiri saja. Masih di hatiku, bayangmu tak mau pergi. Setiap langkahku kau selalu menemani. Walau kau bukan milikku lagi, cintaku tetap di sini. Andai waktu bisa kembali, kan ku jaga cinta ini. Tapi semua telah berakhir dan aku harus mengerti. Masih di hatiku, masih mencintaimu, meski tak bisa bersamamu. Kepisanan aku ngerti, wajahmu ngelinake aku marang surya. Kau nyinari hatiku sing petang, cahya tresnamu goda ati iki. Tresna kang sumber urip, gawa aku mabur ning langit. Ora ana wates, ora ana wektune, kanggo sliramu aku siap selamat. Ing saben suaramu aku klinting, ati iki dadi kumuru ning wektu. Kowe kaya pelangi ning udanku, kabeh nyoto senajan anyel diterka. Resna kang sumber urip, gawa aku mabur ning langit. Ora ana wates, ora ana wektune,
siap selamat. Ning pesisir selamat aku ngadeg, kowe angin sing maringi seger. Senajan ombak mundak jaluk regu, tresnamu ora lulu ora gampang. Amarga kowe dadi temboke ati, apa wae aku ala-ala nabi. Kowe tresnaku sing tanpa pamrih, dalan pala ya ora ngerasa sepi. Amarga kowe dadi temboke ati, apa wae aku ala-ala napik. Kowe tresnaku sing tanpa pamrih. Kesepisan krunggu suaramu, ati iki kroso anget ning jero, koyone wis tau ketemu, nanging dudu ing donya kuwi. Saben delok mripatmu sumunan, katresnan iki tambah nyigar. Ora ono alasan liyane, kejaba tresno sing sejatine. Tresnaku nanging rasa sing tulus tekan pucuk uripku. Senadyan dalan ora mesti mulus, aku tetep ngancani ganti tekan garis pungkasan. Kowe kaso podo karo aku, grasa geger cinta sing suci kuwi. Ra perlu janji manis, sing penting hatimu mung kanggo aku siji.
mendung, tak selalu hujan. Seperti hatiku yang pernah patah, tersenyum meski ada luka. Karena aku tahu semua tak sia-sia. Kau pergi tanpa kata pamit, tapi ku temukan diriku sendiri. Dalam sepi ku temukan arti, bahwa kehilangan pun bisa berarti. Sendu tak selalu duka, ada damai dalam air mata. Pelan tapi pasti, ku peluk semua yang terjadi. Tak harus sempurna bahagia, cukup hati ini bisa terima. Dan kini aku mengerti, ada bahagia meski sendiri. Jalan sepi tak lagi menakutkan, karena ku tahu arah yang ku tuju. Tak semua harus dimiliki untuk merasa cukup dan penuh. Sendu tak selalu duka, ada damai dalam air mata. Pelan tapi pasti, ku peluk semua yang terjadi. Tak harus sempurna bahagia, cukup hati ini bisa terima. Dan kini aku mengerti, ada bahagia meski sendiri. Malam tak menghalangi cahaya, kadang justru bintang bersinar di sana. Dan meski hatiku tak butuh sempurna, ku temukan cinta pada diriku juga. Sendu tapi bahagia. Pelan tapi ku terima. Langkahku tetap ada, menuju esok yang ku punya. Langit malam tanpa suara, hanya angin yang bercerita tentang rindu yang kau tinggalkan di hati yang masih bertahan. Kita dulu berjalan seiring, kini hanya bayang yang hadir. Aku menatap bintang di atas, seolah kau masih di sana. Dan aku sendu bersama bintang, menyulam kenangan yang hilang. Rasa ini tak pernah padam, meski waktu terus berlalu diam. Dinginnya malam memelukku, seperti hadirmu yang semu. Ku panggil namamu perlahan, tapi jawaban hanya keheningan.
Dan aku sendu bersama bintang, menyulam kenangan yang hilang. Rasa ini tak pernah padam, meski waktu terus berlalu diam. Dinginnya malam memelukku, seperti hadirmu yang semu. Ku panggil namamu perlahan, tapi jawaban hanya keheningan. Dan aku sendu bersama bintang, menyulam kenangan yang hilang. Rasa ini tak pernah padam, meski waktu terus berlalu diam. Mungkin di sana kau pun menatap langit yang sama saat kita terlelap. Biar jarak memisahkan, cinta ini tetap bertahan di bawah sinar bintang yang tenang. Ku rasakan hadirmu pulang, meski hanya bayang. Aku tak lagi sendiri, sendu bersama bintang. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Goresan Pena. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah penuh makna, cerita dramatis, dan tulisan-tulisan yang menginspirasi hati. Setiap goresan kata adalah perjalanan dan setiap cerita punya pesan yang mendalam. Di sebuah kampung kecil bernama Desa Sukamaju yang dikelilingi sawah hijau dan rumah-rumah sederhana, berdirilah sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar tinggi menjulang. Itulah rumah Pak Haji Marzuki, seorang tokoh yang dikenal sebagai orang terpandang sekaligus kaya raya. Bagi sebagian warga, nama Pak Haji Marzuki terdengar mulia, seorang yang sudah menunaikan ibadah haji, rajin menghadiri pengajian, dan sering tampil sebagai donatur dalam acara-acara desa. Namun, di balik wibawa dan jubah kesalehan yang ia perlihatkan, tersembunyi sifat angkuh dan hati yang penuh kesombongan. Setiap pagi, Pak Haji keluar rumah dengan sorban melilit kepalanya, berjalan gagah melewati tetangga-tetangganya. Orang-orang kecil di kampung terpaksa menunduk, bukan karena hormat, melainkan takut akan lidah dan kuasanya. Sekali saja ada warga yang berani menyinggung harga dirinya, maka akan habislah hidup orang itu. Tetangga terdekatnya, Mas Sarmi, seorang janda tua penjual gorengan, sering menjadi bahan olok-olok Pak Haji. "Hei Mas Sarmi, gorenganmu bikin orang sakit perut. Sudah tak laku masih saja kau jual, kenapa tidak berhenti saja, biar tidak bikin malu kampung?" Seru Pak Haji di depan banyak orang. Mas Sarmi hanya bisa menunduk, air matanya menetes. Dia ingin melawan, namun apalah daya, status Pak Haji terlalu kuat. Orang-orang hanya bisa terdiam, takut akan ikut dimusuhi bila membela. Tak hanya Mas Sarmi, Pak Jaya, seorang buruh tani miskin, juga menjadi korban keserakahan. Tanah warisan keluarganya direbut paksa dengan harga murah oleh Pak Haji. Dengan kuasanya sebagai pengurus masjid sekaligus orang dekat pejabat desa, ia bisa memanipulasi surat-surat tanah. "Kalau kau tidak mau menjual sekarang, jangan salahkan aku kalau kau tak bisa lagi menanam di tanah itu. Ingat, aku bisa bikin kau tak punya apa-apa," ucap Pak Haji dengan dingin. Pak Jaya pulang dengan wajah pucat, menahan marah, namun juga pasrah. Di malam hari, istrinya hanya bisa memeluknya sambil berbisik lirih, "Sabar, Pak." "Alah tidak, tidur." Dua orang terzalimi pasti didengar malam itu. Di balik kemewahan rumahnya, Pak Haji Marzuki tersenyum puas. Ia merasa kuasanya tak tergoyahkan. Baginya, doa orang miskin hanyalah keluh kesah tanpa arti. Ia menutup mata dengan keyakinan bahwa kedudukannya sebagai haji akan membuat orang segan dan Tuhan pun seolah merestui langkahnya. Namun,
Ia tidak tahu bahwa kesombongan dan kesalimannya perlahan mulai menimbun azab yang kelak akan menimpa dirinya. Hari-hari di desa Sukamaju berjalan seperti biasa. Anak-anak berlari di jalan tanah, ibu-ibu sibuk menjemur padi, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada bayang-bayang ketakutan yang terus menghantui para warga. Bayangan itu bernama Pak Haji Marzuki. Setiap langkahnya bagai cambuk, orang-orang menyingkir ketika ia lewat, seolah udara menjadi berat hanya dengan kehadirannya. Semakin hari, kesalimannya kian menjadi-jadi. Suatu pagi, Mak Sarmi kembali dipermalukan. Warung gorengannya yang kecil di pinggir jalan kampung digusur paksa. Alasannya mengganggu pemandangan. Padahal semua orang tahu Pak Haji ingin memperluas lahan parkir rumah besarnya. Warung preyotmu itu bikin malu, Mak. Kau kira kampung ini pasar kaget? Bubar saja sebelum aku robohkan dengan tanganku sendiri, bentak Pak Haji sambil menunjuk ke arah dagangan Mak Sarmi. Mak Sarmi bergetar ketakutan, tangannya gemetar, memungut gorengan satu persatu, air mata jatuh membasahi baki. Orang-orang yang melihat hanya bisa menggalang, ada yang berbisik lirih. Ya Allah! Sekuat apa hati janda tua itu menahan malu. Tidak berhenti di situ, Pak Jaya, buruh tani yang sebelumnya dipaksa menjual tanahnya, kembali didatangi. Sudah kubilang, jual saja tanahmu itu. Kau hanya seorang miskin, tak akan bisa mengurus sawahmu. Dengan uang yang kuberi, kau bisa hidup nyaman. Kalau tidak, jangan salahkan aku, kata Pak Haji dengan tatapan penuh ancaman. Pak Jaya menolak. Dengan suara bergetar ia berkata, tanah itu peninggalan bapak saya, Pak Haji. Itu satu-satunya yang saya punya. Namun, jawabannya hanya disambut tawa sinis. Hari itu juga, alat berat tiba di sawah Pak Jaya. Tanpa izin, sawah itu dibuldoser, diratakan begitu saja. Orang-orang kampung berdiri menonton, ingin marah tapi tak berani. Istri Pak Jaya jatuh pingsan melihat harta keluarga mereka hilang sekejap mata. Sementara itu, di rumah besar bercat putih, Pak Haji duduk dengan bangga, tangannya memegang tasbih, mulutnya komat-kamit seakan berzikir, namun hatinya penuh keserakahan. Malam itu, suara lirih doa terdengar dari rumah-rumah kecil di kampung. Mak Sarmi berdoa sambil menahan tangis. Pak Jaya menengadahkan tangan penuh luka batin, dan banyak warga lain yang merasa terzalimi. Ya Allah, jika memang kau maha adil, tunjukkanlah kuasamu pada orang yang menindas kami. Langit malam di desa Sukamaju begitu pekat. Angin berhembus kencang, seakan membawa bisikan doa-doa orang yang teraniaya. Di rumah mewahnya, Pak Haji tidur lelap, tak peduli bahwa doa-doa itu perlahan menembus langit, menunggu waktu untuk kembali padanya sebagai azab yang tak bisa dihindari. Pagi itu, desa Sukamaju tampak berbeda, langit mendung, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah alam ikut gelisah. Warga kampung masih membicarakan tindakan kejam Pak Haji Marzuki yang menggusur warung Mak Sarmi dan meratakan sawah Pak Jaya. Sementara itu, di rumah megahnya, Pak Haji duduk di kursi rotan besar di teras. Ia sedang menikmati segelas kopi hitam. Namun, tiba-tiba, gelas yang ia pegang terlepas begitu saja, jatuh dan pecah berkeping-keping. Tangannya bergetar, matanya sempat terbelalak. Aneh. Kenapa bisa jatuh sendiri? Padahal aku memegangnya erat, gumamnya dengan wajah heran. Sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai menimpa. Bisnis toko materialnya mendadak sepi pembeli. Padahal sebelumnya selalu ramai, para pemborong dan pedagang kecil yang biasa membeli di tokonya, entah mengapa berhenti datang. Ketika ditanya, jawabannya berputar-putar, ada yang bilang harganya kemahalan, ada yang bilang kualitas barangnya jelek. Padahal semua itu tak pernah jadi masalah sebelumnya. Pak Haji mulai gelisah. Apa mungkin orang-orang kampung ini sengaja memboikotku? Berani sekali mereka melawan aku, geramnya. Namun, tak hanya urusan bisnis, kehidupan keluarganya pun mulai diguncang. Putrinya, Siti, yang dikenal cantik dan menjadi kebanggaan,
tiba-tiba jatuh sakit, badannya panas tinggi, tetapi setiap kali dibawa ke dokter, hasil pemeriksaan selalu normal. Anehnya, panas itu datang setiap malam, tepat ketika azan Isya berkumandang. Malam itu, Siti menggigil di tempat tidur. Ya tolong. Badan Siti panas sekali, rintihnya dengan mata sayu. Pak Haji panik, namun tetap berusaha tegar. Ia memanggil dukun terkenal dari kampung sebelah. Setelah membaca mantra panjang, dukun itu tiba-tiba berkata dengan suara berat, ada banyak doa yang menghantam rumah ini, doa orang-orang yang terzalimi. Energinya kuat sekali. Pak Haji, wajah Pak Haji langsung memerah. Ia menepis ucapan itu, omong kosong. Doa orang miskin tidak akan bisa menjatuhkanku. Mereka hanya bisa merengek, sedang aku punya kuasa dan harta. Namun, di luar rumah, suara bisikan warga semakin nyaring. Pak Haji sudah terlalu salib, mungkin inilah balasan dari Allah, doa orang yang teraniaya itu mustajab, aku yakin. Asap itu sudah dekat, dan benar saja. Malam itu, angin bertiup lebih kencang, pohon besar di depan rumah Pak Haji tiba-tiba tumbang, nyaris menimpa pagar mewahnya. Suara dentuman begitu keras hingga membuat seluruh kampung terbangun. Warga berhamburan keluar rumah, melihat ke arah rumah Pak Haji yang kini tampak suram. Dari balik jendela, Pak Haji berdiri kaku, sorot matanya mulai kehilangan keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak malam, ketika pohon besar tumbang di depan rumahnya, kehidupan Pak Haji Marzuki tak lagi sama. Raut wajahnya yang dulu selalu pongah kini lebih sering murung. Namun, bukannya bertobat, ia justru semakin keras kepala, meyakini bahwa semua yang menimpanya hanyalah kebetulan. Hari itu, ia duduk di toko materialnya, menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Rak-rak penuh semen, pasir, dan besi terlihat berdebu. Para kuli yang biasa sibuk mengangkut barang kini hanya duduk menganggur. Salah satu anak buahnya memberanikan diri berkata, Pak Haji, mungkin orang-orang sengaja pindah belanja ke toko sebelah. Katanya, barang di sana lebih murah. Mendengar itu, Pak Haji langsung menampar meja hingga terdengar keras, bohong. Tidak mungkin mereka berani melawan aku. Aku yang menguasai tanah di kampung ini, aku yang membiayai masjid. Mereka tidak akan berani. Namun, saat ia berteriak, tiba-tiba sebuah kabar buruk datang. Gudang penyimpanan material miliknya terbakar. Api melalap habis puluhan juta rupiah nilai barang. Warga berlari ke lokasi, namun anehnya api begitu cepat membesar, seolah tak bisa dipadamkan. Di antara kobaran api, terdengar bisik-bisik lirih warga. Doa orang terzalimi itu memang dahsyat. Lihatlah, Pak Haji mulai menerima balasannya, Pak. Haji hanya bisa berdiri di depan gudang yang terbakar, wajahnya memerah, tangannya gemetar. Mulutnya ingin berteriak, tetapi hanya keluar suara serak. Kenapa? Kenapa semua ini menimpaku? Musibah tidak berhenti di situ. Malam harinya, anak lelakinya, Arif, tiba-tiba ditangkap polisi karena terlibat tawuran dan kedapatan membawa narkoba. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh kampung, menjatuhkan kehormatan Pak Haji yang selama ini dikenal orang alim. Di rumah, istrinya menangis meraung-raung, Bang, ini semua karena kesombonganmu. Kau terlalu banyak menindas orang. Allah murka kepada kita. Namun, bukannya luluh, hati Pak Haji justru semakin membatu. Diam. Jangan kau ikut-ikut menyalahkan aku, ini hanya ujian, bukan azab. Malam itu, saat semua orang terlelap, suara azan dari masjid kecil di ujung desa terdengar begitu syahdu. Di rumah-rumah sederhana, warga kampung masih terus mendoakan. Doa itu mengalir deras, menembus langit, dan semakin hari semakin menekan kehidupan Pak Haji. Dan tepat di tengah malam, ketika angin berhembus kencang, terdengar suara keras dari rumah besar itu. Atap kamar Pak Haji roboh, menimpa tempat tidurnya. Untung ia sempat melompat, namun tubuhnya terkena puing-puing kayu hingga terluka, darah menetes dari pelipisnya. Untuk pertama kalinya, mata Pak Haji dipenuhi ketakutan yang nyata. Ia menatap langit-langit rumah yang hancur, lalu terdiam. Di hatinya,
Ada bisikan yang tak bisa ia tolak. Apakah ini balasan dari semua perbuatanku? Sejak atap kamarnya roboh, Pak Haji Marzuki tak lagi tidur nyenyak. Wajahnya yang dulu berseri penuh wibawa kini tampak pucat dan muram. Luka di pelipisnya tak kunjung sembuh meski sudah diobati dengan obat terbaik. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk, wajah Mas Sarmi yang menangis, suara Pak Jaya yang merintih, dan bisikan lirih warga kampung yang ia zalimi. Pagi itu, ia mencoba kembali ke tokonya, berharap sedikit keberuntungan. Namun yang ia temukan hanyalah pintu toko yang digembok polisi. Sebuah papan pengumuman terpasang, penyelidikan atas barang ilegal. Rupanya, salah satu pengiriman materialnya ketahuan mengandung barang curian. Walau ia tak terlibat langsung, semua tuduhan tetap mengarah padanya. Wajah Pak Haji memerah. Ini fitnah. Semua ini fitnah. Siapa yang berani menjatuhkanku? Teriaknya di depan para warga yang menonton. Namun, tak ada satupun yang membelanya. Justru terdengar suara bisikan, dulu dia seenaknya mengambil tanah orang. Sekarang Allah tunjukkan balasannya. Malam hari, musibah lain datang, putrinya. Siti, yang sejak lama sakit panas, kini semakin parah, tubuhnya lemah, bibirnya membiru, berkali-kali dibawa ke rumah sakit. Dokter hanya menggeleng, kami tidak menemukan penyakit medis, Pak. Di sisi lain, Arif, anak lelakinya, ditahan lebih lama oleh polisi. Kasus narkoba yang menjeratnya semakin kuat. Nama besar keluarga Pak Haji kini hancur lebur. Orang-orang tak lagi segan bergosip terang-terangan. Lihatlah, anaknya ternyata pecandu, beginikah buah dari harta haram? Istrinya, Bu Haji, hanya bisa menangis di kamar, wajahnya sayu, matanya bengkak. Bang, ini semua karena kita terlalu banyak menutup mata. Kau zalimi orang-orang miskin, kau rampas hak mereka. Sekarang Allah balas satu persatu. Pak Haji terdiam. Untuk pertama kalinya, suaranya melemah. Namun, ego dalam dirinya masih berusaha melawan. Tidak, ini cobaan, bukan azab. Aku orang yang taat, aku banyak bersedekah. Namun hatinya bergetar saat malam itu, ia terbangun mendengar suara aneh di kamarnya, seolah-olah ada yang berbisik di telinganya. Dua orang terzalimi. Tak ada penghalang antara mereka dan Tuhannya. Tubuhnya merinding, dadanya sesak, keringat dingin bercucuran. Ia meraba dada, merasa nyeri menusuk. Ketika mencoba berdiri, lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, megap-megap, seakan ada beban besar menghimpit dadanya. Di luar, angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, dan suara gonggongan anjing terdengar bersahutan, menciptakan suasana mencekam. Warga yang lewat melihat, rumah Pak Haji tampak gelap, seperti ditelan kegelapan yang pekat. Asap itu kini mulai benar-benar menggerogoti tubuh dan hidup Pak Haji. Hari-hari Pak Haji Marzuki kini dipenuhi derita. Tubuhnya semakin ringkih, wajahnya pucat pasi, dan langkahnya goyah. Sakit misterius itu, kian parah, dadanya sering sesak, tubuhnya menggigil di malam hari, dan setiap kali tidur, ia selalu terbangun oleh mimpi buruk, wajah-wajah tetangga yang pernah ia zalimi menatapnya penuh amarah. Bisnisnya sudah benar-benar lumpuh. Gudang terbakar, toko digembok polisi, dan para pekerjanya meninggalkan dia satu persatu. Harta yang dulu dibanggakan kini habis dijual untuk biaya berobat dan mengurus perkara anaknya. Dari rumah besar bercat putih itu, satu demi satu perabot mewah dijual, lemari besar, kursi rotan mahal, hingga kendaraan mewah yang dulu jadi kebanggaannya, kini hanya tersisa kenangan. Namun, yang paling menghantam batin Pak Haji adalah kehormatannya yang runtuh di depan warga. Suatu sore, ia memaksa datang ke pengajian di masjid kampung, berharap bisa mendapatkan simpati. Dengan tubuh kurus dan wajah kusut, ia berjalan tertatih-tatih ke depan jamaah. Namun, begitu ia duduk, bisik-bisik terdengar semakin jelas. Itulah balasan orang zalim. Dulu dia merendahkan orang miskin, sekarang giliran dia yang jatuh. Allah itu maha adil. Pak Haji mencoba menenangkan diri, namun hatinya terasa terkoyak.
Ketika ia mencoba berbicara di depan jamaah, suaranya parau, "Saudara-saudaraku, doakan saya, ini hanya ujian." Namun, tidak ada yang menyahut. Jamaah hanya menunduk, sebagian bahkan menatap dengan tatapan getir. Rasa malu menyelimuti dirinya, lebih perih daripada luka di tubuhnya. Di rumah, istrinya semakin putus asa. Tangisnya tak pernah berhenti. "Bang, kenapa kau tidak mau mengakui kesalahanmu? Semua ini bukan ujian, ini balasan dari Allah. Bertaubatlah sebelum terlambat." Namun, mulut Pak Haji masih keras kepala. "Aku ini haji. Aku sudah menunaikan rukun Islam. Aku banyak bersedekah. Mana mungkin Allah mengazabku?" Belum sempat kalimat itu habis, tiba-tiba tubuhnya kembali kejang, dadanya sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Ia jatuh terguling di lantai, matanya terbelalak, mulutnya mengerang. Suara tangisan istrinya memecah kesunyian rumah besar itu. Malam itu, warga kampung kembali mendengar kabar Pak Haji jatuh sakit keras, terbaring tak berdaya. Rumah yang dulu tampak megah kini suram, dipenuhi suasana mencekam. Orang-orang kampung berbisik lirih, jika ia masih tidak bertaubat, aku yakin ajalnya akan datang dengan cara yang sangat mengenaskan. Malam itu, hujan turun deras di desa Sukamaju. Petir menyambar-nyambar, seakan langit ikut murka. Di rumah besar bercat putih yang kini kusam dan rapuh, Pak Haji Marzuki terbaring lemah, di ranjangnya tubuhnya kurus, matanya sayu, dan napasnya tersengal-sengal. Istrinya duduk di samping, menggenggam tangan suaminya dengan air mata yang tak henti jatuh. "Bang, bertaubatlah. Sebut nama Allah sebelum terlambat. Jangan lagi keras kepala." Namun, lidah Pak Haji terasa keluh, bibirnya gemetar, suaranya terputus-putus. Aku haji aku. Banyak amal." Kata-kata itu tidak pernah selesai. Tubuhnya tiba-tiba kejang, matanya melotot, mulutnya berbusa. Suara istri dan anak-anaknya memekik histeris, memanggil namanya, namun tak ada lagi jawaban. Pak Haji Marzuki menghembuskan napas terakhirnya dengan wajah tegang penuh penderitaan. Kabar kematian itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Warga berduyun-duyun datang, bukan dengan rasa kehilangan, melainkan dengan bisik-bisik getir, "Beginilah akhir orang zalim. Allah tak pernah tidur." Akhirnya balasan itu datang. Ketika jenazah hendak dimandikan, keanehan terjadi. Air yang menyentuh tubuh Pak Haji berubah berbau busuk, seperti bau bangkai. Para pemandi jenazah terpaksa menutup hidung, sebagian bahkan mundur ketakutan. Salah satu di antara mereka berbisik, "Aku belum pernah melihat jenazah seberat ini." Tubuhnya keras, seolah menolak disentuh air. Tak hanya itu, saat kain kafan hendak dililitkan, tiba-tiba robek berkali-kali tanpa sebab. Orang-orang terkejut, sebagian beristighfar, sebagian lain bergetar menyebut nama Allah. Hari pemakaman menjadi tontonan yang menggetarkan hati. Hujan tak kunjung berhenti, tanah kubur dipenuhi lumpur, dan ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, suara dentuman keras terdengar seperti bumi menolak. Warga saling pandang, wajah-wajah mereka diliputi rasa takut bercampur kagum akan keadilan Tuhan. Inilah bukti nyata. Doa orang terzalimi itu tidak ada penghalangnya, bisik seorang lelaki tua dengan mata berkaca-kaca. Istri dan anak-anak Pak Haji menangis meraung, namun tak ada lagi yang bisa menolong. Pak Haji Marzuki dimakamkan dalam keadaan hina, menjadi buah bibir dan pelajaran bagi seluruh kampung. Sepekan setelah pemakaman Pak Haji Marzuki, suasana di desa Sukamaju masih dipenuhi cerita tentang kematiannya. Orang-orang tak henti membicarakan bau busuk jenazahnya, kain kafan yang terus robek, hingga tanah kubur yang seolah menolak tubuhnya. Warga